Hei, mereka masih belum menemukan aku. Sepertinya aku berhasil mengecoh polisi. Tuhan selalu menang. Caitlin Harmon, seorang ibu, membual di Facebook setelah dituduh mencoba membunuh 2 orang dan melukai 1 orang. Saya akan membahas kasus yang mengganggu ini, unggahan media sosial, dan kemana arah kasus ini. Saya Angela Levy dan inilah Crime Fix. Tetap mengikuti berita itu penting, tapi dengan bias media sekarang sulit tahu mana yang bisa dipercaya. Saya ingin memperkenalkan sponsor kami, Straight Arrow News. Straight Arrow News adalah platform berita yang dipersonalisasi yang memberikan jurnalisme berbasis fakta kepada pembaca untuk memberikan informasi dan membangun kepercayaan. Media mereka, Alat Miss, menampilkan judul berita yang tak muncul di media arus utama, memberi komentar berguna dan mengurangi sensasi berlebihan. Situs dan aplikasi mereka menunjukkan bias dengan mengelompokkan sumber berdasarkan kecenderungan politik demi transparansi. Nah, jika Anda ingin cara lebih baik mendapat berita, kunjungi sancom/crimefix atau klik tautan di deskripsi saya. Itulah Straight Arrow News. Lewati dramanya, dapatkan faktanya, selamat datang kembali ke jurnalisme yang dapat dipercaya. Ini adalah kasus yang sama kacau dan menyeramkan. Diduga masih berlangsung sekarang. Tersangka Caitlin Harmon, 25 dari Wisconsin, tidak hanya dituduh melakukan sejumlah kejahatan kekerasan acak, tetapi juga mendokumentasikannya. Benar, seluruh dunia dapat melihatnya di halaman Facebook miliknya. Polisi mengatakan Harmon melakukan serangan acak ini di Gurnee Mills, Illinois, menggunakan mobilnya sebagai senjata, menabrak 2 pejalan kaki. Salah satu pria usia 79 tahun dibiarkan kritis. Dan beberapa menit kemudian, dia dituduh menyerang orang asing dengan pisau daging besar di tempat parkir terdekat. Penyelidik menyebut ini kekerasan acak, namun yang membedakan kasus ini adalah apa yang terjadi di sela-selanya menurut polisi. Jaksa menuduh Harmon tidak melarikan diri, tapi malah memposting ini di media sosial. Dengarkan baik-baik. Aku berhasil mengecoh polisi. Tuhan selalu menang. Itulah Caitlin Harmon. Diduga merekam diri sambil membanggakan diri menghindari polisi, sambil memegang pisau yang menurut penyelidik digunakan sesudahnya. Jadi mari kita mundur sejenak dan biarkan aku membawa kalian ke dalam dunia penuh kekacauan ini bersamaku. Semua ini masih dugaan karena kasusnya masih diproses di pengadilan setelah polisi mengajukan tuntutan. Kejadiannya di Gurnee, Illinois, kota pinggiran utara Chicago. Hari Senin, tanggal 2 Februari adalah tanggalnya. Saat itu baru lewat jam 10 pagi di Gurnee Mills Outlet Mall. Hari kerja yang biasa, orang-orang berbelanja, mereka pergi bekerja, menjalankan berbagai urusan, hal-hal seperti itu, lalu tiba-tiba terjadi kekacauan total. Pukul 10.05 pagi, kepolisian Gurnee menerima panggilan. Sebuah kendaraan menabrak pejalan kaki di area parkir toko Hobby Lobby, menurut keterangan penyelidik di lokasi. Apakah itu mobil? Mengemudi di tempat parkir, Aisel menabrak seorang pria berusia 79 tahun yang sedang berdiri di samping kendaraannya sendiri. Kekuatan benturannya sangat keras. Jaksa penuntut menyampaikan di pengadilan, menurut Lake and McHenry County Scanner, ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan pria itu tertabrak keras hingga terlempar ke udara. Namun mobil itu tidak berhenti, lalu keluar dari lorong dan menabrak wanita 60 tahun, kata polisi. Akibatnya tragis, pria 79 tahun itu dibawa ke rumah sakit dengan luka kritis dan pendarahan otak. Wanita berusia 60 tahun itu mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Polisi menyebut pengemudi kabur dari lokasi dengan Toyota Camry sebelum petugas datang. Kini polisi menangani kasus tabrak lari dengan luka berat. Mereka memperingatkan semua instansi sekitar untuk mewaspadai Toyota Camry rusak. Dan disinilah cerita ini mulai menjadi aneh, karena menurut polisi, pengemudi bernama Caitlin Harmon yang berusia 25 tahun dari Waukesha, Wisconsin, ternyata tidak pergi jauh sama sekali. Menurut Lake dan McHenry County Scanner, dia hanya mengemudi sekitar 850 kaki, setara 2,5 lapangan sepak bola. Dia hanya pindah dari parkir Hobby Lobby ke parkir belakang Panera Bread dan Mission Barbecue di deretan toko yang sama.
Sekarang dia sudah parkir, dan menurut polisi serta jaksa, terjadi sesuatu yang luar biasa. Alih-alih kabur, dia justru mengeluarkan ponsel dan memposting di media sosial. Pukul 10.31 pagi, dia diduga memposting 2 foto kaca depan Toyota Camry miliknya yang retak dan rusak. Keterangan foto dari pihak berwenang, aku berlari di parkir Gurney Mills Mall dan menabrak orang-orang. Atas nama cahaya, niat baik, puji Allah, Hare Krishna, terima kasih Yesus. Lalu pada pukul 10.37 pagi, saat masih duduk di tempat parkir itu, Harmon diduga mengunggah sebuah video. Dalam klip berdurasi 19 detik itu, dia terlihat memegang pisau daging besar. Ini yang terekam saat dia berkata, Hei, mereka masih belum menemukan aku. Aku berhasil mengecoh polisi, Tuhan menang. Aku di luar Panera Bread dekat Gurney Mills. Seseorang harusnya melapor ke polisi. Dulu aku orang baik, tapi sekarang tunawisma. Jadi tampaknya orang baik tak lagi menang. Ups, masih ada satu. apa yang terjadi selanjutnya berlangsung sangat cepat sekitar pukul 10.46 pagi. 9 menit setelah video pamer diunggah, polisi menyatakan situasi berubah menjadi kekerasan. Seorang pria berusia 30 tahun yang sama sekali tidak dikenal memarkirkan SUV Hyundai Tucsonnya tepat di sebelah Toyota milik Harmon. Penyelidik menyebut Harmon keluar lalu mendekati mobilnya. Dia diduga memakai pisau daging yang sama untuk memukul jendela dan menyayat ban pengemudi mobil. Pria itu keluar dari mobilnya dan terlibat pergulatan fisik. Polisi menyebut pria itu mengalami luka sayatan di tangan, namun berhasil merebut pisau dan menahan wanita itu. Saat itu, petugas polisi Gurney yang sedang mencari tersangka tabrak lari mendekati lokasi kejadian. Petugas memerintahkan mereka berpisah, kata polisi. Harmon lalu berdiri dan menyerang petugas, sehingga petugas menggunakan taser. Dia ditangkap dan ditahan. Pria dengan luka di tangan dirawat lalu dibebaskan. Harmon dirawat karena cedera taser sebelum ditahan. Sekarang tentang dakwaan. Pada 4 Februari, Kejaksaan Negara Bagian Lake County mendakwa Caitlin Harmon dengan 9 tuduhan kejahatan berat. Dia didakwa 2 percobaan pembunuhan tingkat 1 dan 2 tuduhan kabur dari lokasi kecelakaan yang menyebabkan cedera. Tuduhan ini berkaitan dengan dugaan tabrak lari pada pria 79 tahun dan wanita 60 tahun. Dia didakwa 2 penganiayaan berat yang menyebabkan luka parah. 1 untuk pria yang kritis dan 1 lagi untuk pria yang ditusuk di parkiran. Terakhir ada 3 tuduhan penganiayaan berat dengan senjata mematikan untuk masing-masing 3 korban diduga. Namun momen paling mengerikan terkait tuduhan ini terjadi di pengadilan. Menurut laporan Lake and McHenry County Scanner, saat sidang penahanan, jaksa memutar video Harmon diwawancarai polisi usai ditangkap. Di rekaman itu, petugas bertanya, "Kamu bilang datang ke sini untuk melakukan pembunuhan berencana?" Jawabannya, "Saya memang berniat membunuh seseorang." Saat ditanya alasannya, dia menjawab, "Saya bertindak di luar kendali." Saat petugas menyebut bantuan tunawisma, dia diduga tertawa dan berkata, "Saya tidak akan keluar dari sini. Saya akan melakukannya lagi. Saya butuh bantuan." Hakim memerintahkan dia ditahan tanpa jaminan berdasarkan pernyataan dan banyak bukti. Motif yang diduga, menurut para penyelidik, mereka tidak menemukan apapun, tidak ada hubungan dengan para korban. Menurut mereka, ini tampaknya benar-benar acak, inti dari kasus ini. Untuk memahami gangguan peristiwa ini, Anda perlu mendengar lebih banyak, termasuk postingannya, baik di menit-menit krusial maupun hari-hari sebelum Senin itu. Video tersebut memberi gambaran, lalu akan kita bahas satu persatu. Untuk memahami pola pikir atau persona publik Caitlin Harmon, Anda perlu mendengar video-videonya yang kami miliki, terutama menjelang kejadian ini. Dalam beberapa hari sebelum serangan itu, halaman Facebooknya dipenuhi oleh klip-klip aneh yang direkam sendiri, sebagian besar berisi dirinya bernyanyi. Keterangan pada salah satu postingan tanggal 26 Januari berbunyi, "Bernyanyi di studio rekaman, siapa mau lagu hits?" Video-videonya merupakan perjalanan ke hal aneh. Mari kita putar cuplikannya. Anakku adalah pemenang, dia suka permainannya. Bibirku memantul di rantai persimpangannya. Just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside
you knew. If you were here, I'd sing to you. Namun, suasana berubah, liriknya makin gelap. Beberapa hari sebelum serangan, dia mengunggah ini. Aku mencari langit, bintang, dan aku bulan. 3 kata berbeda, kini aku merasa sakit. Lanjut ke hari itu, Senin pagi, 2 Februari, usai dugaan tabrak lari, dan dia parkir di belakang Panera. So ini bukan lagu, melainkan narasi mengerikan. Dia merekam lewat telepon, yang bisa jadi bukti terkuat kasus ini. Ini tampilan lain dari klip yang tadi saya tunjukkan. Hei, mereka belum menemukan saya. Sepertinya saya berhasil mengelabui polisi. Tuhan selalu menang. Saya di luar Panera Bread dekat Gurney Mills. Seseorang harusnya menelepon polisi tentang saya. Aku orang baik tapi sekarang tunawisma, jadi rasanya orang baik sudah tak menang. Ups, masih menyala. Sekarang mari kita perjelas tentang apa yang baru saja kita lihat dan dengar. Diduga dalam video itu, dia membanggakan diri karena berhasil menghindari polisi. Kedua, dia memegang pisau daging besar, senjata yang menurut polisi digunakan dalam serangan berikutnya. Ketiga, dia menantang orang untuk menelepon polisi. Dia mengunggah ini pukul 10.37 pagi, pukul 10.46 pagi. Hanya 9 menit kemudian, polisi mengatakan dia menggunakan pisau itu untuk menyerang orang asing yang sedang parkir di sebelahnya. Serangkaian kejadian ini sulit dipercaya, namun jejak digital dan video diduga menunjukkan semuanya secara bertahap. Mulai dari bernyanyi tentang bintang jatuh dan sakit hati, hingga mengacungkan pisau serta membanggakan diri menipu penegak hukum hanya beberapa menit sebelum dugaan penyerangan. Bergabung bersama saya untuk membahas kasus ini adalah Eric Fadis. Dia adalah seorang pengacara pembela pidana, juga mantan jaksa yang berbasis di Colorado, dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Eric, saya sangat terkejut saat mulai membaca kasus ini. Bagi saya ini sungguh tak bisa dipercaya. Kita punya Caitlin Harmon, seorang wanita yang tampaknya adalah seorang ibu berdasarkan halaman Facebooknya. Bepergian dari Wisconsin ke Illinois, lalu ke pusat perbelanjaan untuk membunuh orang. Apa pikiranmu saat membaca kisah ini sebagai orang yang pernah di dua sisi ruang sidang? Oh ya ampun Angelina, serangkaian keadaan mengerikan dan sangat terdokumentasi. Ini jarang terjadi dalam kasus seperti ini. Ada postingan media sosial, video, foto, dan pernyataan saksi. Ya, dan kamu tahu, ini bisa saja berakhir jauh lebih buruk dari yang terjadi, meskipun ini adalah pengalaman yang mengerikan bagi orang-orang ini. Saya yakin kejadian ini bisa sangat mematikan. Ya, sudah pasti. Lebih banyak orang bisa terluka. Ya ampun, dan syukurlah, tidak ada yang benar-benar meninggal atau sampai saat ini belum ada. Jadi kamu tahu kita punya dia, maksudku mereka benar-benar sudah memegang bukti kuat terhadapnya. Maksudku, menurutku pertanyaan dalam kasus ini bukanlah apakah dia melakukannya. Menurutku ini kasus kesehatan mental. Kamu juga melihatnya begitu. Melihat dari semua video dirinya yang dia unggah di Facebook, Itu pendapatku. Ini jelas bukan kasus siapa pelakunya. Bukan seperti, hey, siapa yang mengendarai kendaraan ini. Semua itu sepertinya sudah cukup jelas. Seperti yang kamu bilang, yang diperdebatkan sebenarnya soal kesehatan mental. Tahu kan? Dia diduga bilang melakukan ini untuk Tuhan, Allah, Hare Krishna, dan semua makhluk spiritual. Kadang dia bilang tunawisma dan butuh bantuan. Semua ini jadi fokus pada isu utama yang menurut saya nanti soal kesehatan mental. kita juga punya korban lansia di sini, dan menurut saya itu membuat situasi ini jadi lebih buruk lagi. Selain pria 79 tahun, ada juga wanita 60 tahun yang jadi korban. Mereka ini bukan, meskipun mungkin mereka masih cukup sehat, tapi mereka tetap sudah berusia lanjut. Mereka bukan orang-orang muda yang mungkin bisa langsung lari menjauh dengan mudah, kecuali mereka pelari maraton atau semacamnya. Apakah itu membuat kasusnya jadi lebih buruk? Jika Anda seorang jaksa, apakah itu memperberat keadaan di sekitar kasus ini? Oh, tentu saja sebagai jaksa ya, Anda melihat sifat para korban yang diduga dan apa yang ingin dilakukan terdakwa. Anda tahu di sini. Setidaknya 2 dari korban yang diduga adalah dari komunitas yang rentan. Benar kan? Mereka adalah orang-orang yang seperti Anda bilang bukan pelari cepat, atlet kampus, atau yang mudah menghindar. Saya rasa itu faktor yang memberatkan. Sebagai jaksa, kami menilai seberapa bersalah dan bertanggung jawab seseorang. Dan tentu saja usia dan kerentanan para korban yang diduga terlibat juga mempengaruhi hal itu.
Kan pasti kamu berpikir, Rayno. Dan saya tahu memang sangat sulit bagi kita sebagai orang yang duduk di sini melihat dari luar dan orang-orang yang tidak melakukan hal seperti ini untuk memahami pikiran Caitlin Harmon. Kenapa menurutmu dia melakukan ini dan mempostingnya di Facebook? Dia tidak mencoba melarikan diri, dia pada dasarnya justru memberatkan dirinya sendiri di Facebook. Dia bilang dia melakukannya untuk Tuhan, seolah mengakui tanggung jawab dan menjelaskan alasannya. Apakah dia dalam pikirannya merasa ini adalah hal yang baik, seperti aku melakukan ini karena aku melakukannya untuk Tuhan? Maksudku, apakah pikirannya bisa sebegitu terdistorsi? Itu bukan hanya pertanyaan faktual, tapi juga hukum. Apakah dia akan mengajukan pembelaan tidak bersalah karena gangguan jiwa? Ya karena yang kamu bahas, Anggeta adalah apakah dia tahu apa yang benar dan salah. Secara teori, jika dia yakin sedang melakukan hal baik untuk dunia atau Tuhan, atau semacamnya, apakah itu mempertanyakan kemampuannya untuk membedakan mana yang benar dan salah? Dan jika iya, itu hanya akan semakin memperkuat kemungkinan pembelaan kesehatan mental di kemudian hari. Jika kamu pengacaranya, apa saranmu? Dia sudah mengaku dan memberi pernyataan ke penegak hukum. Semua ini sudah kamu miliki di Facebook. Apa saranmu untuknya? Jadi hal nomor satu adalah berhenti membuat pernyataan apapun. Kamu tahu, baik itu lewat telepon saat ditahan kepada orang-orang di fasilitas itu, atau apapun itu, berhenti bicara. Ya, dia membuat masalah besar untuk dirinya sendiri. Katanya sudah mengaku di depan umum, jadi itu masalah. Dari sisi pembela, kamu akan menghadirkan ahli untuk menganalisis kondisi psikologisnya. Kamu juga melihat masa lalunya dari segi riwayat kesehatan mental atau medis apapun yang mungkin berkontribusi pada hal ini. Kamu mencoba memahami alasan terjadinya hal ini dan kemungkinan pembelaannya. Saya juga berasumsi demikian. Sebagai pengacara, kamu menjadikan kompetensi isu. Tentu kamu bisa. Kompetensi dan tidak bersalah karena gangguan jiwa seringkali merupakan dua aspek kasus hukum yang muncul bersamaan. Kamu tahu, dia akan membela diri dengan alasan gangguan jiwa. Kamu juga perlu melihat kompetensi. Apakah klien tahu situasinya dan bisa membantu secara material dalam pembelaan? Itu memang terjadi. Saat bertemu klien, kamu menilai kemampuan mereka memahami dan menyadari tuduhan. Apakah mereka benar-benar tahu apa yang sedang mereka hadapi dan hal-hal seperti itu? Dan jika mereka tidak tahu, terkadang kamu harus mengangkat isu kompetensi di pengadilan yang merupakan proses hukum yang benar-benar berbeda. Saat ini, kamu tahu dia di penjara, mereka tidak akan membiarkannya keluar, maksudku. Sepertinya dia tak punya pekerjaan atau uang untuk jaminan, jadi dia hanya akan duduk di sana, menunggu persidangan. Apakah Anda memperkirakan mungkin di Dewan Juri akan ada tambahan dakwaan yang diajukan? Maksud saya saat ini dia didakwa percobaan pembunuhan, tapi mereka masih bisa menambahkan dakwaan lain di Dewan Juri. Mereka tentu bisa. Posisi kita dalam kasus ini masih di awal, sangat dekat dengan garis start. Dan selama penyelidikan, saat mereka mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi, mereka berbicara dengan lebih banyak saksi, mereka mengumpulkan rekam medis dari para saksi tersebut. Anda tahu, bisa saja ada tuduhan seperti menyerang korban lansia yang berisiko. Ada juga penambah hukuman yang bisa ditambahkan. Jadi ini memang baru permulaan. Bahkan bisa saja menjadi lebih buruk bagi Nona Horman seiring berjalannya kasus ini. Tentu saja. Saya menduga akan ada isu kesehatan mental yang diangkat dalam kasus ini, baik soal kompetensi maupun mereka. Mungkin dia dianggap kompeten, tapi saya masih melihat ada masalah kesehatan mental di sini. Ya, dan dia juga punya seorang putri, seorang anak. Jadi mungkin mereka akan mengatakan, mungkin saya tidak tahu pasti, tapi saya hanya berpikir ke depan. Apakah dia punya masalah depresi pasca melahirkan yang dikombinasikan dengan penggunaan obat-obatan? Karena kami juga melihat foto-fotonya di Facebook sedang merokok ganja. Itu bisa saja ganja, bisa juga ada penggunaan obat lain. Kamu tahu, banyak orang akan bilang, ya, ganja tidak akan membuatmu melakukan hal seperti itu. Kita tidak tahu apakah dia mencampur ganja dengan obat lain, dan jika mengalami gangguan mental, siapa yang tahu dampaknya pada pikirannya?
Oh, tentu saja. Dan kamu tahu, itulah sebabnya pembelaan. Memang sudah menjadi tugas mereka untuk menyelidiki dasar-dasarnya. Bagaimana tindakan keterlaluan ini bisa terjadi. Mengapa seseorang rela menyeberang negara bagian hanya untuk menabrak dan menikam orang lain dengan mobilnya? Ada latar belakang dan sejarah di sana. Saya tidak bilang itu pasti membebaskan dia secara hukum, tapi pembelaan harus menyelidikinya untuk meringankan hukuman. Riwayat kesehatan mental apapun, riwayat medis apapun, riwayat penyalahgunaan obat atau zat apapun, semua hal itu bisa saja berpadu menjadi peristiwa mengerikan yang diduga terjadi dan membuat dia didakwa. Eric, coba lihat dari sudut pandang lain. Sebagai jaksa, kamu harus menjalankan ini dengan maksimal. Nah, kamu tahu, dari sudut pandang penuntut, keselamatan masyarakat adalah yang utama, itu adalah sesuatu yang harus kamu perhatikan. Jika ada anggota komunitasmu yang diduga memakai mesin pembunuh ini, sebuah kendaraan untuk menabrak orang lanjut usia di tempat parkir mal, lalu mencoba menikam orang ketiga. Kamu harus menganggapnya serius karena jika tidak, itu bisa jadi masalah bagi orang tersebut kembali ke komunitas. Itu bisa menjadi pesan bagi orang lain bahwa, hey, hal seperti ini akan diizinkan. Jadi kamu harus memastikan itu tidak terjadi. Kamu harus mengambil pendekatan yang agresif menurut saya, dan kamu harus mencoba mencari fakta yang menunjukkan bahwa Harmon tahu apa yang dia lakukan dan merencanakan ini. Saya yakin jaksa sedang menyelidikinya sekarang. Jelas dia tidak bersalah sampai terbukti tentu saja. Tapi kita punya semua bukti di Facebook, dia membanggakan itu di sana. Mereka tetap harus membuktikan kasus dan setiap unsur tuduhan, namun tampaknya bukti benar-benar menumpuk melawannya. Menurut pendapat saya, sepertinya ini akan menjadi pembelaan kesehatan mental. Dan saya akan terkejut jika tidak ada lebih banyak tuduhan di sini. Benar-benar kasus yang sangat-sangat mengerikan. Ada pemikiran terakhir. Namun kamu tahu di era media sosial sekarang sering terjadi hal seperti ini di mana orang-orang ikut-ikutan. Mereka memberikan pengakuan penuh dan menunjukkan bukti yang akan dipakai di persidangan melawan mereka. Maksud saya, ini memang semacam lanskap baru dalam hal menuntut kasus atau membela kasus. Bagian media sosial ini akan sangat besar pengaruhnya dalam kasus ini dan juga dalam banyak kasus lainnya. Saya paham ini akan sangat berperan dalam kasus, dan memang sudah terjadi. Seperti Anda sebutkan, Eric Fadis, terima kasih atas waktu dan keahlian Anda. Senang bertemu Anda lagi. Caitlin Harmon ditahan tanpa jaminan di penjara Lake County, Illinois. Kami akan memantau kasus ini dan memberi kabar terbaru. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi nanti.